Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak, Ibu, dosen penguji LPTK Nusa Cendana. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Edwin Wilianti, SPD, NIM 2401195085, asal sekolah SMA Negeri 1 Talibura. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Selanjutnya periksa dulu kerapian baju. Coba lihat sama-sama di bawah, masih ada? Sudah. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Diawali dengan doa pembukaan. Marilah teman-teman dan ibu guru, kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini secara ajaran agama kami. Dalam nama Bapa, Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, kita menyanyikan sebuah lagu nasional kepada April. Ibu persilakan. Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Iya. Puji Tuhan, semuanya hadir dalam keadaan sehat. Ibu persilakan kalian berdiri lagi dulu sebelum mulai pelajaran kita hari ini. Kita ice breaking dulu. Mana yang mau? tepuk satu semangat, tepuk dua semangat. Kita memulai pelajaran kita hari ini. Tahu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama. Bertanya harus angkat tangan. Bertanya harus angkat tangan. Jadi baik, kesepakatan kelas yang kita sudah buat ini kita harus terapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke materi ya, apakah kalian sudah mendengarkan cerpen? Sudah. Di dalam cerpen yang kamu baca itu kamu pernah menceritakan ke orang lain? Pernah menceritakan? Benar? Terus, yang kamu baca cerpen atau melihat itu di YouTube, tadi kan bilang bisa melihat toh? Trik apa yang ada dalam isi cerpen
Terus yang berikut, Ibu, di situ kita menggunakan 3 gaya pembelajaran: kinestetik, visual, auditory. Jadi kelompok 1, 4, dan 5 itu masuk dalam kelompok visual, kelompok 2 auditory, dan kelompok 3 itu kelompok kinestetik. Bisa contohnya
Kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sakres Susar, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Teresia Keron, saya sebagai pemapar materi. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosina Solo, saya sebagai pemapar materi. Perkenalkan, nama lengkap saya sebagai pemapar materi. Sekian perkenalan singkat dari teman-teman saya. Saya persilakan kepada pemapar materi membacakan hasil-hasil. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini kami akan menyampaikan diskusi kelompok kami setelah Ibu memberikan link cerpen yang berjudul Hening di Sudut Kamar. Kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan Ibu. Yang pertama, apa tema dan pesan utama yang ingin disampaikan penulis melalui cerpen yang sudah kami dengar? Jawabannya, tema dari cerpen yang kami baca, yang kami dengar, kreativitas dan keberanian untuk mengekspresikan diri. Cerpen ini ingin menyampaikan bahwa setiap orang memiliki potensi kreatif yang unik dan penting untuk berani menunjukkannya meskipun berbeda dari orang lain. Kedua, siapa tokoh utama dalam cerpen ini dan apa karakternya? Jawaban kami, tokoh utama dalam cerpen yang kami dengar yaitu Rani. Ia adalah seorang gadis yang pemalu dan memiliki imajinasi yang kaya. Rani juga memiliki keberanian untuk mengekspresikan dirinya melalui seni meskipun awalnya ragu. Pertanyaan nomor 3, di mana dan kapan cerita ini berlangsung? Latar cerita ini berlatar di kamar Rani, sebuah ruangan pribadi yang menjadi tempat bagi Rani untuk mengeksplorasi kreativitasnya. Waktu terjadi tidak disebutkan secara spesifik, namun dapat disimpulkan bahwa cerita ini terjadi di masa remaja Rani. Pertanyaan yang keempat, bagaimana rangkaian peristiwa dalam cerita ini? Alur cerita ini sederhana, dimulai dari kebiasaan Rani menggambar di dinding, kemudian berlanjut ke saat ia harus merekam karya di sekolah, dan diakhiri dengan reaksi teman-temannya. Dari sudut pandang siapakah cerita ini diceritakan? Sudut pandang. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga, sehingga pembaca dapat melihat kejadian dari luar dan mengetahui pikiran serta perasaan Rani. 6. Pesan moral apa yang dapat diambil dari cerpen? Jangan takut untuk mengekspresikan diri dan keunikan. Setiap orang memiliki potensi kreatif yang berharga dan layak. Sekian pembacaan hasil materi kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dan bersilakan. Baik, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan kalian sudah membahaskan tentang cerpen. Di sini saya belum terlalu paham. Tolong kalian sebutkan watak dari karakter cerpen tersebut. Itu seperti apa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggira. Watak atau karakter dari tokoh dalam cerpen. Tokoh dalam cerpen ini Rani. Watak atau karakter Rani ini dia seorang protagonis atau tokoh baik. Sekian. Ada lagi yang bertanya? Sekian kami menutup sesi tanya jawab dan kami akan mengakhiri presentasi. Baik, kita berikan aplaus kepada baik, kelompok 3. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Tapi sebelum kami mempresentasikannya, kami akan menunjukkan nilai kami pada teman yang
Kelompok 3. Bisa, bisa, bisa. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Di sini kami sudah menyiapkan drama yang telah kami susun. Tapi sebelum kami memerankan drama kami, di sini kami akan memperkenalkan peran dan juga nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Amira. Di sini saya berperan sebagai Rani, yaitu protagonis remaja muslim yang terbuka dan ramah. Perkenalkan, nama lengkap saya Ardianus Molodan. Di sini saya berperan sebagai Doni dan saya berperan untuk wataknya antagonis, yaitu sebagai remaja Kristen yang skeptis dan cenderung prejudis. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Dirman. Di sini saya berperan sebagai Pak Arif, sebagai guru yang bijaksana menggagas toleransi di sekolah. Perkenalkan, nama lengkap saya Aprilia Kristina Benu Melewat. Di sini saya berperan sebagai Siti, sebagai tokoh antagonis, teman Rani, remaja Hindu yang penuh ide. Dan perkenalkan, nama saya Bagus Ika Satria. Di sini saya berperan sebagai Budi, teman Rani, remaja muda yang tenang dan bijaksana. Sebuah kelas yang dikelilingi poster-poster tentang keragaman budaya dan agama dengan meja dan kursi yang disusun melimpah. Saatnya jam 5 dimulai. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas tentang toleransi agama. Saya ingin kalian berbagi pengalaman tentang bagaimana kita bisa saling menghormati meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Saya, Pak. Baik, Rani, silahkan. Baik, Pak. Saya di sini ingin bercerita tentang pengalaman saya. Di daerah saya itu, Pak, kalau setiap bulan puasa, kami di wilayah Gresik itu sering mengundang teman-teman yang beragama lain untuk berbuka puasa bersama kami. Terima kasih, Pak. Tapi apa gunanya kita mengundang orang lain, sedangkan mereka saja tidak pernah mengerti dengan apa yang kita lakukan? Jangan begitu, Doni. Justru dengan kita mengundang teman-teman dan agama lain, itu bisa menerapkan nilai toleransi. Di pihak saya, kami sering mengadakan acara meditasi dan juga dan banyak orang dari berbagai latar belakang datang dan itu sangat menarik. Saya tetap merasa bahwa kita seharusnya lebih berfokus kepada agama kita sendiri. Mengapa kita harus mengundang orang lain? Doni, mungkin kamu bisa membagikan pendapatmu lebih lanjut. Toleransi bukan berarti mengabaikan keyakinan kita, tetapi bagaimana caranya agar kita bisa menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Bagaimana kalau kita mengadakan festival bersama? Setiap teman-teman yang berbeda agama, mereka membawa makanan dari agama mereka masing-masing. Lalu kita membuat festival, kita kan bisa belajar bersama-sama. Baiklah, saya akan mengikutinya, tapi saya kurang yakin apakah kegiatan ini akan berjalan dengan sempurna. Bagaimana kalau begitu kita membuat poster dan kita menjelaskan kepada orang-orang? Dan kita bisa berbagi cerita dan pengalaman tentang agama kita masing-masing dan itu sangat bagus untuk menjalin jembatan persahabatan. Ayo kita buat poster bersama. Kita bisa menjelaskan festival kita dan mengundang semua orang. Bagaimana? Baiklah, saya akan bantu dengan bagian makanan, tapi jika itu adalah makanan kesukaan saya. Kami berencana mengadakan festival budaya, di mana di sekolah kita mengadakan festival budayanya, kita membawa makanan, tarian, cerita, berbagai macam cerita lah dari macam-macam agama kita. Bagaimana teman-teman? Saya awalnya sih ragu sih, tapi saya percaya bahwa kita bisa saling belajar dan bisa saling menghormati satu sama lain. Luar biasa, kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ini festival ini adalah kesempatan untuk merayakan perbedaan dan membangun hubungan yang lebih kuat.
ceritanya bagaimana alur dari drama yang teman-teman lakukan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada sila. Alur. Pengantar Pak Arif. Memperkenalkan tema toleransi agama. Konflik. Skeptisisme Doni terhadap ide mengundang orang lain dari agama lain. Yang berikut. Klimaks. Rani mengusulkan festival kebudayaan sebagai cara untuk saling belajar. Yang terakhir, penyelesaian. Doni akhirnya setuju untuk membantu dan mereka merencanakan festival. Mungkin jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Adrian mereka karena tampilannya sangat sempurna. Oke, selanjutnya hasil penjelasan materi, diskusi kelompok, dan tadi anak-anak sudah bisa memahami toh? Ya. Oke, kalau begitu Ibu bagikan asesmen sumatif ini langsung diisi ya. Ya, Ibu. Baik, silakan ke tangan. Baik, semuanya sudah? Sudah? Nah, lihat ke pekerjaannya masing-masing. Lihat tabs masing-masing. Ibu bacakan kunci jawabannya ya? Jawabannya 1A. Lihat di situ. Salah-salah ya? 1A. 2B. 3A. 4C. Gimana? 6A. Sudah? 7B. 8A. 9C. 10A. Baik. Siapa yang dapat nilai 100? 100, selamat orang. Orang, eh? Nah, yang dapat nilai 95. Berapa? Berapa orang? Oke, baik. Selanjutnya kita menyimpulkan dulu materi kita hari ini. Apa itu, Cerpen? Cerpen adalah sebuah cerita pendek dalam bentuk cerita rekaan. Cerita rekaan tersebut biasanya mirip dengan kehidupan karena pada dasarnya cerita diambil dari pengalaman.